Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di mata kuliah Matematika Discrete. Kali ini kita akan bahas tentang induksi matematika. Di dalam matematika, sebuah proposisi atau pernyataan tidak hanya sekedar ditulis, kita juga harus mengerti apa yang menyebabkan proposisi itu benar, yaitu bukti penjabarannya. Kita sudah membicarakan metode pembuktian ini pada logika matematika dan himpunan. Kemudian metode pembuktian untuk proposisi perihal bilangan yang pada bilangan bulat itu biasanya kita sebut dengan induksi matematika. Induksi matematika merupakan teknik pembuktian yang baku di dalam matematika. Melalui induksi matematika kita dapat mengurangi langkah-langkah pembuktian bahwa semua bilangan bulat termasuk ke dalam suatu himpunan kebenaran dengan hanya sejumlah langkah yang terbatas. Nah, langkahnya seperti apa? Nah, kita bahas saat ini. Induksi sederhana. Misalkan Pn adalah proposisi perihal bilangan bulat positif dan kita ingin membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat positif n. Untuk membuktikan proposisi ini, kita hanya perlu menunjukkan bahwa basis induksi dan langkah induksi. Jadi ada dua yang harus kita buktikan. Yang pertama adalah basis induksi, yang kedua adalah langkah induksi. Basis induksi itu kita masukkan bilangan 1, bilangan awalnya P1 benar, maka kita lanjutkan ke langkah induksi. Tapi jika kita memasukkan P yang pertama salah, maka tidak usah dilanjutkan ke langkah berikutnya. Langkah induksi, jika Pn benar, maka Pn plus 1 juga benar untuk setiap n lebih besar dari 1. Sehingga Pn benar untuk semua bilangan bulat positif n. Nah, jadi hanya dengan dua langkah ini, yaitu basis induksi dan langkah induksi, kita bisa membuktikan bahwa proposisi bilangan bulat positif itu benar. Jadi misalkan gini, ada sebuah formula, misalkan Pn sama dengan 5 dibagi 1 dikurangi n. Nah, di sana tanpa ada petunjuk bahwa n-nya itu harus berapa. Nah, sekarang misalkan kita inputkan n-nya itu 1, maka hasilnya adalah tak terdefinisi. Maka kesimpulannya adalah bahwa proposisi itu salah karena pada saat diinputkan basis induksi itu hasilnya salah. Berarti pernyataannya harus diperbaiki. Nah, langkah induksi itu digunakan untuk menunjukkan bahwa bilangan-bilangan selanjutnya juga benar. Nah, itu namanya langkah induksi. Jadi awal dari induksi matematikanya adalah basis induksi. Untuk langkah selanjutnya dinamakan langkah induksi, yaitu kita buktikan dulu Pn, kemudian kita buktikan juga Pn plus 1 untuk setiap n lebih besar dari 1. Nah, ini salah satu contohnya. Tunjukkan untuk n lebih besar dari 1, 1 plus 2 plus 3 titik-titik plus n sama dengan n kali dalam kurung n plus 1 dibagi 2 melalui induksi matematika. Nah, penyelesaiannya kita akan buktikan dari dua pembuktian tadi. Pertama basis induksi, yang kedua langkah induksi. Jadi andaikan Pn merupakan proposisi bahwa untuk n lebih besar dari 1, ini ya soalnya, jumlah n bilangan bulat positif pertama adalah n plus 1 dibagi 2, yaitu 1 plus 2 plus 3
plus titik-titik n sama dengan n plus 1 dibagi 2. Kita harus buktikan kebenaran proposisi ini dengan dua langkah induksi. Yang pertama adalah basis induksi. Jadi kita buktikan dulu P1 benar untuk n sama dengan 1. Kita peroleh kalau n-nya 1, maka di sini n-nya 1, langkahnya cuma 1 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 dibagi 2. Maka hasilnya 1. Kiri sama dengan kanan. Maka dikatakan P1 benar. Kemudian kita lanjutkan langkah induksi. Misalkan Pn benar, yaitu mengasumsikan bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 dan plus tambah n sama dengan n plus 1 dibagi 2 adalah benar. Ini hipotesis induksi. Kita harus memperlihatkan bahwa Pn plus 1 juga benar. Nah, di sini diawalkan sampai n. Sekarang kita tunjukkan bahwa n plus 1. Maka kita gantikan juga yang setiap sebelah kanan ini n-nya menjadi n plus 1. Untuk membuktikan ini kita tunjukkan seperti ini. Jadi n plus n plus 1, maka hasilnya kita buktikan dari kiri ke kanan. Ya, kita buktikan dari kiri ke kanan. Jadi kanannya tetap konstan, tidak diubah, tapi kita gunakan yang kiri ini untuk menuju yang sebelah kanan. Yang ini kan 1 plus 2 plus 3 plus titik-titik n itu kita gantikan dengan di induksi matematik itu kan hasilnya n plus n kali n plus 1 per 2. Nah ini ya. Nah kita jabarkan n kali n kuadrat, n kali 1 n. Nah ini, kemudian ini. Kemudian kita ubah menjadi bentuk lain yang hasilnya adalah n plus 1 plus 1 dibagi 2. Ini sama dengan yang ini. Maka karena langkah 1 dan 2 telah terbukti benar, maka untuk semua bilangan bulat positif n terbukti bahwa semua n lebih besar dari 1 plus 2 plus 3 titik-titik plus n sama dengan n kali n plus 1 tutup kurung dibagi 2. Jadi cara penulisan pembuktiannya yang pertama adalah tuliskan dulu basis induksi. Harus terbukti dimasukkan 1 hasilnya sama, kiri dan kanan sama. Kemudian kita tuliskan langkah induksi, yaitu kita tuliskan rumus awalnya dulu, ini dari soal, kemudian kita tunjukkan bahwa Pn plus 1. Jadi ini rumus awalnya sampai sini, kemudian ditambahkan n plus 1. Hasilnya setiap n itu digantikan menjadi n plus 1. Yang awalnya ini kan n, jadi n plus 1, n plus 1 plus 1. Kemudian kita buktikan dari kiri ke kanan. Nah, seperti ini. Kemudian setelah terbukti, kita simpulkan bahwa langkah 1 dan langkah 2 itu terbukti benar. Maka kesimpulannya adalah semua bilangan bulat positif n terbukti bahwa semua n lebih besar dari 1 plus 2 plus 3 titik-titik plus n sama dengan n kali n plus 1 dibagi 2. Nah, itu cara pembuktiannya. Nah, berikut ini ada contoh lainnya. Silakan dikerjakan dengan pembuktian yang sama seperti contoh sebelumnya. Nah, kemudian ada juga prinsip induksi yang dirampatkan. Nah, ini contohnya ya. Untuk semua bilangan bulat tidak negatif n, buktikan dengan induksi matematik bahwa 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 ditambah titik-titik 2 pangkat n itu sama dengan 2 pangkat n plus 1 dikurangi 1. Nah, caranya sama. Kita tunjukkan dulu basis induksinya. Seperti ini.
kiri sama dengan kanan. Kemudian kita buktikan langkah induksinya seperti ini. Ini sama dengan contoh yang sebelumnya ya. Karena langkah 1 dan langkah 2 terbukti benar, maka kita simpulkan bahwa soal itu terbukti benar. Nah, begitulah tentang induksi matematik. Nanti contoh soal dan latihannya bisa lebih jelas dari buku referensi yang ada yang saya gunakan pada mata kuliah matematika diskrit ini. Oke, akhir kalam saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.